Warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya, salam sejahtera bagi kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Dan tentunya ini pojok Bulak Sumur yang ke-6 hadir menemani Bapak Ibu semua di sini. Terkhusus tujuan utamanya kalau saat awal launching adalah untuk mendekatkan pimpinan Universitas Gadjah Mada dengan teman-teman media. Hari ini total sudah ada lebih dari 10 media yang hadir, dari mulai Adi TV, KR, Bernas, Kompas, Liputan 6, dan beberapa media lainnya yang tidak bisa kami sebutkan satu persatu. Kita berikan tepuk tangan luar biasa. Dan juga hadir juga pimpinan Universitas Gadjah Mada di sini, Wakil Rektor Bidang SDMK, Prof. Supriyadi, terima kasih. Lalu ada Wakil Rektor Bidang PPUKS, Penelitian Pengembangan Usaha dan Kerjasama, Pak Satyo, terima kasih. Hadir juga Sekretaris Rektor Ibu Wirastuti Widiatmanti, terima kasih. Direktur Kemitraan Alumni dan Urusan Internasional, Bu Puji, terima kasih. Ada juga PLT, Kepala Kantor Jaminan Mutu, Prof. Indra. Bener gak ini, Prof? Betul ya? Oh betul, kirain salah, guyu gitu loh. Direktur Keuangan. Oh pelet. Ada juga Direktur Keuangan, ini mana Pak Ali nih? Tadi saya melihat, oh iya ada Pak Ali, betul. Menyamar jadi media ya, nggak pakai korsa tapi pakai baju lapangan begitu Pak Dir ya. Oke, ada juga Pak Dekan Sekolah Vokasi, terima kasih Pak Dekan sudah hadir di sini. Ada juga Sekretaris Ditmawa, Pak Hembri, terima kasih. PSS Sleman kemarin menang Pak Hembri ya. Pendukung PSS Sleman, terima kasih Pak Hembri. Baik, dan untuk mengawali perjumpaan kita di siang hari ini, kami mohon berkenan Sekretaris Rektor untuk bisa menyampaikan sambutan pengantar untuk Pojok Bulak Sumur edisi ke-6. Kami undang Ibu Wirastuti Widiatmanti, PSD. Ya, matur nuwun Mas Cek, saya diminta berdiri di tengah mohon atas kepeannya. Nggih, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak Ibu semuanya yang kami hormati. Sekalian saya ulang lagi siapa yang rawuh supaya para tamu di sini bisa mengenal para pimpinan universitas sehingga besok-besok kalau misalnya ingin meminta data atau informasi bisa langsung ke beliau-beliau. Di sini ada WR bidang SDMK yang akan mandegani menjadi narasumber utama hari ini, Prof. Supriyadi, Bapak WR bidang penelitian pengembangan usaha dan kerjasama, Pak Satyo, Bapak Dekan Sekolah Vokasi atau the band singer, the best singer today gitu. Juga bagus juga. Oh, the best satu ya. Bapak Dr. Agus Mariono, Ibu Dir KUI, Bu Puji, Pak Dir Keuangan Pak Ali, Pak Sekretaris Dirmawa Pak Hembri, Bapak Kepala Kantor Jaminan Mutu PLT Prof. Indra. Penyanyi juga sebenarnya ini, jadi pimpinan universitas sebenarnya isinya penyanyi juga, jadi tapi karena antri Pojok Bulak Sumur ini populer ya, jadi yang ingin perform di sini itu rame sekali, inden, jadi mungkin Prof. Indra bulan depan. Jadi, Bapak Ibu seperti sudah disampaikan bahwa tema dari, sebentar saya juga buka kepean dulu nih temanya. Mas Adi, temanya terkait dengan ini ya, pembahasan ya isu-isu yang mungkin bukan menghangat ya, tapi memang perlu kita klarifikasi bahwa sebenarnya UGM selama ini selalu berusaha menjunjung tinggi asas-asas kerakyatan, asas-asas berbagi dan saling membantu satu sama lain, terutama untuk memastikan bahwa setiap individu, setiap warga yang ada di Indonesia, khususnya generasi muda ini, mendapatkan kesempatan untuk mendapatkan pendidikan dengan kualitas yang terbaik, khususnya di Indonesia. Dan memang jika kita membandingkan dengan istilahnya usaha atau effort yang harus dikeluarkan untuk mendapatkan pendidikan terbaik ini di Indonesia mungkin masih bisa dianggap sebagai capaian yang mungkin bisa dipenuhi bersama, terutama dari aspek pembiayaan. Akan tetapi untuk mendapatkan kualitas terbaik tentu banyak sekali aspek yang harus kita perhatikan. Nah, hari ini kita akan mendapatkan informasi yang valid, data yang valid dari Bapak Pimpinan Universitas terkait sebenarnya apa saja yang sudah UGM lakukan untuk memastikan bahwa kegiatan belajar mengajar di UGM ini sudah berjalan dengan baik sesuai dengan standar yang ada di level nasional maupun di internasional.
karena kualitas edukasi yang baik itu akan memberikan jaminan bahwa lulusan atau nanti alumni dari semua mahasiswa yang belajar di UGM itu akan juga memenuhi standar yang memang diminta baik oleh market dalam hal ini industri maupun juga bidang-bidang terkait implementasi hilirisasi, kemudian pemerintahan dan juga bidang apapun yang memang memerlukan standar-standar keilmuan yang tentunya berbeda dengan institusi lain. Untuk memenuhi itu banyak sekali elemen yang sudah dipenuhi oleh Ustaz Gadjah Mada sejak lahirnya dulu tahun 1949. Para founding father kita itu berasal juga dari sekolah-sekolah yang kualitasnya sangat-sangat baik. Dan mereka memiliki komitmen untuk memastikan bahwa setiap individu yang masuk ke UGM harus mendapatkan layanan dan fasilitas kualitas yang terbaik pula. Dan untuk memenuhi itu tidak mudah, perjuangannya juga luar biasa, baik dari energinya, kemudian waktunya, pembiayaan, dan semuanya. Nah itu yang nanti akan kita bahas, kira-kira UGM itu sudah berkontribusi seberapa besar sih dalam dunia pendidikan ini dan dampaknya terhadap negara ini seperti apa. Dan harapannya para tamu dari media dan juga mungkin teman-teman yang mendengarkan atau melihat secara ini live ya Mas ya? Oh tapping, baik, tapi akan dibagikan setelah mengikuti ini memiliki gambar yang lebih jelas bahwa menjalankan apa ya namanya, untuk memastikan bahwa kita mendapatkan kualitas pendidikan yang baik, menjamin bahwa setiap elemen yang ada di universitas itu sesuai dengan standar itu tidak mudah dan memerlukan dukungan dari semua pihak. Dan setelah itu harapannya energi yang muncul dan energi yang ada di lingkungan kita, baik ada yang di UGM maupun di sekitar kita, di masyarakat, semuanya positif untuk bisa mensupport, memastikan bahwa luaran dari semua yang kita lakukan ini akan bermanfaat bagi bangsa dan negara. Mungkin itu saja dari saya, tidak berpanjang lebar. Soalnya kalau bahas ini tuh berapi-api, ingin membuktikan bahwa kita tuh sebenarnya sudah kerja keras dan kita butuh dukungan yang luar biasa dari semua pihak. Baik, itu saja dari saya. Mohon maaf jika ada hal-hal yang kurang berkenan. Matur nuwun sekali lagi untuk para teman-teman media yang luar biasa setia menemani dan mensupport kegiatan ini. Baik, selamat mengikuti acara Pojok Bulak Sumur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu SR. Sumur ke depan, Bu SR juga boleh nyanyi Bu. Ini kemarin saya lihat di Malam Insan Bu SR juga bernyanyi bersama rektor ya. Ya. Terima kasih. Tadi tema sudah disampaikan oleh Ibu SR, tentunya ini sebagai pemantik diskusi kita di kesempatan siang hari ini. Untuk itu kami langsung saja mengundang narasumber yang menjadi narasumber utama, yaitu Wakil Rektor Bidang Sumber Daya Manusia dan Keuangan Prof. Supriyadi. Mohon berkenan untuk maju ke depan. Dan kita juga ingin tahu aspek dari pihak keuangan. Ya, sudah hadir juga di sini Direktur Keuangan Universitas Gadjah Mada, Bapak Syaiful Ali. Kami mohon berkenan juga undang maju ke depan. Ya, di belakang kami lihat juga ada Mbak Hesti dari Keuangan, betul ya Mbak Hesti ya? Salam untuk Mbak Golda, Mbak Hesti. Ya, itu aja. Lalu berikutnya kita ingin tahu juga dari fakultas implementasinya seperti apa, perkembangannya seperti apa. Kami akan mengundang juga Dekan Sekolah Vokasi untuk bisa membagikan pengalamannya di Sekolah Vokasi. Kami mengundang Pak Agus Mariono, monggo untuk bisa bergabung di depan. Dan juga tentunya dari aspek kemahasiswaan kita ingin tahu juga sudut pandangnya Pak Hempri, Sekretaris Direktorat Kemahasiswaan, kami undang juga maju ke depan. Nanti masing-masing dari narasumber tentunya akan kami berikan pertanyaan yang khusus sendiri-sendiri begitu ya. Tema tadi sudah dipaparkan sebenarnya panjang dan tentunya ini bisa menjadi pemantik diskusi teman-teman media yang ada di sini. Kalau istilahnya apa ya, ngidentifikasi teman-teman media itu gampang, bapak-bapak dan ibu-ibu di sini. Biasanya bajunya itu keren, ya, nyentrik dibandingkan yang lain. Terus biasanya kalau lagi ada yang bicara deketin speaker, ya, biasanya HP-nya direkam gitu biasanya. Itu dua. Ketiga biasanya ngerekam lewat HP. Nah itu teman-teman media biasanya kayak gitu. Sudah tahu yang mana media kan? Pak Hempri, Pak Pri, Pak Dekan, Pak Ali, sudah ya? Nah ini Pak Indra juga media ini salah satunya ya. Oke, pertanyaan pertama mungkin saya ingin ke Pak WR SDMK dulu. Sebagai universitas terbaik di tanah air ya, mungkin
kita secara dunia dari QS World University Ranking kita juga sudah meraih peringkat 231 dunia. Di Indonesia kita sudah masuk di peringkat 1 Indonesia. Kita hampir mungkin 5 tahun berturut-turut ini selalu berada di peringkat 1 di Indonesia. Sebenarnya kalau dari sudut pandang SDM dan keuangan, apa sih yang bisa membuat UGM bisa sustain terus di peringkat 1 terus, bahkan mungkin di dunia kita selalu melejit? Pak Pri. Makasih Mas Adit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mas Adit pertanyaannya angel banget ini. Oh ya dah. Pak Pri apa kabarnya Pak Pri? Itu biar gampang. Waktu saya mau ditugasi Bu Rektor aja pertanyaannya nggak sesulit ini. Waduh. Ya apalagi ini tadi Mbak Retno pilih kasih juga, saya nggak disediain kepean sama Mbak Retno. Waduh Mbak Retno ini, catatan ini nih Mbak Retno ini. Ya saat ini sih kalau dari sisi SDM dan keuangan gitu ya, yang menjadi adalah karena kompetensi dan integritas para pegawainya. Ya, dari sisi SDM, baik ini adalah dosen maupun rekan-rekan tenaga kependidikan. Jadi komitmen mereka, kemampuan mereka, kompetensi mereka inilah yang mendukung kesuksesan UGM yang sampai dengan saat ini kita di dalam, kalau kita melihat pada QS WUR yang dikawal oleh Pak Kepala KJM Pak Endra ini, saat ini kita di posisi yang pertama di Indonesia. Ya. Secara dunia kita di ranking 231. Nah ada beberapa aspek yang dinilai, tentunya dari aspek kualitas SDM yang ditunjukkan dengan outputnya begitu ya. SDM dosen mempunyai publikasi, mempunyai hak paten, mengembangkan riset yang kemudian aplikatif di bidang masyarakat, ini juga semuanya kemudian akan dinilai. Dari sisi tenaga kependidikan juga kontribusi yang mereka lakukan untuk mendukung di dalam pengimplementasian Tridharma ini juga menjadi bagian yang dinilai. Nah tentunya untuk menyiapkan SDM yang berkompetensi, mempunyai kompetensi yang baik, yang berkualitas ini bukan satu hal yang mudah. Nah salah satu hal yang tidak bisa kita pungkiri memang kita harus mempunyai sumber daya pendukung ya, dari sisi keuangan, dari sisi fasilitas dan seterusnya yang memadai untuk menyediakan berbagai macam kebutuhan baik tenaga kependidikan maupun dosen. Kalau saya ambil contoh untuk riset dosen aja, kebutuhan misalnya apa, perlengkapan laboratorium yang ada di UGM walaupun sudah cukup baik, tapi belum memenuhi kualifikasi state of the art modern laboratory. Nah, jadi untuk menjadi laboratorium modern masih belum memenuhi, dan inilah yang harus kita kejar. Rekan-rekan yang melakukan riset di laboratorium biasanya publikasinya tidak akan diterima kalau peralatan yang digunakannya sudah obsolete, sudah out of date, sudah ketinggalan zaman. Nah ini beberapa hal memang untuk bisa menjadi seperti sekarang ini dibutuhkan dukungan sumber daya dari berbagai pihak. Nah itu yang kemudian menjadi tugas saya untuk bisa selalu mensupport dalam berbagai bidang tersebut. Nah di sisi lain kalau kita punya SDM yang sudah bagus berkualitas, kalau kita tidak pikirkan kesejahteraannya, kalau tidak pikirkan balancing life kehidupan yang imbang antara kebutuhan keluarga, kebutuhan untuk karirnya, kebutuhan untuk pengembangannya, tentunya ini juga menjadi tidak balance, tidak pas. Jadi kita menuntut mereka untuk berkinerja baik, tentunya kita juga harus menyiapkan berbagai macam kebutuhan yang baik. Apalagi di dalam strategi yang di dalam rencana strategi yang sudah disiapkan oleh Bu Rektor, memang ke depan ya paling tidak 5 tahun ke depan kita bisa meningkatkan kesejahteraan, kehidupan yang lebih baik bagi seluruh SDM yang ada di lingkungan universitas. Begitu Mas Adit. Baik, terima kasih. Katanya pertanyaan sulit tapi ternyata jawabannya luar biasa ini Pak WR. Tepuk tangan dong untuk Pak WR, boleh? Tadi disinggung oleh Pak WR mungkin dari segi pendanaan, karena memang
semua perlengkapan peralatan yang untuk menunjang kegiatan pembelajaran mahasiswa itu juga tentunya kita adakan ya untuk menunjang ya supaya UGM tentunya pendidikannya bisa lebih maju lagi. Dari aspek keuangan, mungkin di sini ada Pak Direktur Keuangan. Kalau sejauh ini perhatian UGM terkait dengan menerapkan biaya pendidikan di UGM bagi masyarakat kurang mampu, sejauh ini seperti apa sih pelaksanaannya di UGM, Pak Dir? Terima kasih Mas Adit. Pertanyaannya menarik sekali ya. Nggak susah tapi kan ya? Susah juga, waduh. Insya Allah tidak ya. Ya. Jadi kalau dilihat dari sisi keberpihakan ya, misalnya UGM kepada proses pendidikan terutama untuk Prodi 1 ya, yang selama ini ada ini saya kira sudah dan telah dan sedang kita lakukan, Mas Adit. Contohnya misalnya dalam hal ketika pandemi kemarin saja 2 tahun ya, 2020 sampai dengan 2022 awal ya kalau nggak salah itu kita membantu mahasiswa untuk keringanan UKT. Ya, keringanan UKT. Jadi karena sebenarnya keringanan UKT ini sudah ada sejak sebelum pandemik, ya. Tapi ketika pandemik terjadi ada penurunan yang cukup signifikan dari keuangan orang tua sehingga universitas merasa perlu untuk lebih menjadi fokus bantuan gitu ya. Jadi ada diperluas ya fasilitas untuk keringanan itu, kemudian dan juga sejak pandemik sampai dengan sekarang UGM juga berusaha membantu untuk membayar UKT melalui cicilan. Kita kerjasama dengan mitra bank ya, dan cicilan ini menggunakan mekanisme kartu kredit yang memudahkan, tidak kena biaya, mahasiswa tidak kena biaya, tidak kena bunga, bisa dicicil 3 kali dalam 3 bulan ya. Jadi ini sesuatu yang kita ingin memberikan keringanan begitu ya. Dan kalau dari statistik untuk misalnya bantuan-bantuan beasiswa misalnya yang ada itu kemarin saya sempat diwawancari oleh Humas juga gitu. Detailnya saya tidak ingat angkanya, tetapi kira-kira per tahun UGM itu memberikan bantuan keringanan UKT sekitar 20 miliar gitu ya. Rata-rata 20 miliar untuk sekian ribu, saya lupa persisnya begitu. Jadi itu saya kira salah satu cara UGM untuk membantu ya, dan tentu saja kita berusaha meminta partisipasi masyarakat luas ya untuk membantu UGM karena ini tanggung jawab kita bersama gitu. Jadi harapannya nanti akan semakin banyak donatur-donatur dari filantropis ya yang bisa membantu UGM. Tadi misalnya Pak WR bilang kita perlu alat-alat lab, laboratorium misalnya ya. Jadi kita bisa dibantu dari aspek itu misalnya, atau bantuan pembangunan fasilitas gedung dan seterusnya yang pada akhirnya bisa membantu UGM semakin meningkatkan kualitas pendidikannya. Demikian. Baik, terima kasih Pak Dir. Boleh silakan Pak WR. Jadi tadi Pak Dirko menyebut mengenai pembiayaan, mengenai kita memberikan UKT gitu ya, mengenai bantuan UKT. Mungkin rekan-rekan media biar Pak UKT ini adalah uang kuliah tunggal yang ditentukan berbasis pada BKT. BKT itu adalah biaya kuliah tunggal. Nah, BKT ini hitungannya adalah biaya untuk menyelenggarakan pendidikan seorang mahasiswa sampai dengan nanti selesai begitu. Tapi kemudian BKT setelah itu dibagi menjadi perkiraannya studi adalah 4 tahun itu 8 semester. Sehingga BKT per semesternya dari berapa total kebutuhan biaya operasional untuk menyelesaikan pendidikan selama satu program itu dibagi 8 jadi menjadi BKT per semester. Nah, ini biaya. Jadi biaya yang dibutuhkan untuk menyelesaikan pendidikan. Nah, pemerintah itu meminta perguruan tinggi menetapkan UKT, uang kuliah tunggalnya berapa yang nanti akan ditanggung oleh mahasiswa, itu berbasis pada BKT dengan ketentuan tidak boleh lebih tinggi dari BKT. Nah, sehingga kalau saya kira kita semuanya paham,
kalau UKT itu sama dengan BKT, sama saja, itu kan BEP, tidak untung tidak rugi, tidak sama dengan BKT. Padahal ini paling tinggi adalah sebesar BKT. Nah, profil mahasiswa UGM, ya, kita di UKT yang paling tinggi itu adalah level 8, itu ada yang sama dengan BKT, ada yang sedikit di bawah BKT. Nah, profil mahasiswa yang berada di level UKT tertinggi itu hanya 9,2%. Jadi hanya 9,2%. Nah, yang lain di mana 20% mahasiswa UGM itu harus berada di level 1 atau 2. Itu yang UKT-nya atau yang ditanggung mahasiswa, UKT 1 itu per semester hanya 500.000. Jadi kalau di BKT-nya itu adalah 9 juta misalnya, satu prodi BKT-nya 9 juta, mahasiswa membayar 500.000, berarti ada subsidi. Ada subsidi dari yang diharapkan dari pemerintah memberikan subsidi sebesar 8.500.000 gitu. Nah, UKT 2-nya itu juga sudah ditetapkan oleh pemerintah hanya 1 juta. Dan itu juga diwajibkan setiap PTN itu 20% mahasiswanya porsinya terdiri harus di posisi yang ini. Nah, ini ya sehingga pemerintah sebenarnya menjanjikan kalau ada kekurangannya tadi akan ditutup oleh subsidi pemerintah. Tapi selama ini, ya kan, subsidi pemerintah belum bisa menutup semuanya. Nah, sehingga untuk program S1 reguler, program vokasi, S1 terapan, itu sebenarnya secara tidak langsung kami juga sudah melakukan subsidi. Ya, melakukan subsidi kepada para mahasiswa agar kemudian proses pendidikan itu dapat diselesaikan dengan baik. Nah, ini yang kondisi yang pada saat ini atau sudah mungkin 10 tahun sejak UGM dari PTNBH ini lebih dari 10 tahun terjadi terkait dengan UKT tadi. Nah, jadi inilah dari sisi kondisi tersebut. Maka bagaimana kemudian tentunya universitas melihat atau akan melakukan berbagai usaha agar kemudian bisa tetap menyelenggarakan pendidikan yang unggul, pendidikan yang berkualitas, tetapi juga tidak melupakan mahasiswa-mahasiswa yang potensial yang kemudian mereka bisa untuk tetap bisa kuliah dan memperoleh pendidikan di UGM. Sebagai universitas kerakyatan yang mengedepankan dan selalu untuk memberikan layanan yang terbaik kepada masyarakat, kepada rakyat. Cuman saya kira kita perlu untuk merubah stigma bahwa kalau yang nama disebut rakyat itu miskin itu salah menurut saya. Sekarang yang namanya rakyat itu ya ada ya ke seluruh masyarakat, ini kan sebenarnya rakyat Indonesia. Nah, kita akan memberikan layanan yang terbaik untuk para rakyat ini, tetapi bukan kemudian berarti bahwa yang kalau kita menyebut rakyat itu harus miskin, tidak. Ada yang mereka berkemampuan ekonomi baik, ya, tapi ada memang yang kebetulan berada pada yang kurang beruntung kondisi ekonominya. Nah, ini yang juga harus dipikirkan. UGM selalu berkomitmen dan akan terus berkomitmen untuk masyarakat, para mahasiswa ya, yang sudah terima di UGM, yang mereka berlatar belakang ekonomi yang kurang menguntungkan tadi. Ya. Belum pernah ada cerita kalau di UGM ada mahasiswa yang di DO karena tidak mampu membayar UKT. Belum pernah. Kami akan selalu peduli. Karena itu komitmen UGM ya? Ya, komitmen UGM untuk selalu peduli dan memperhatikan kepentingan masyarakat. Jangan sampai ada, kalau boleh saya rangkum, jangan sampai ada mahasiswa yang DO atau mungkin mundur dari kuliahnya hanya permasalahan biaya, betul ya? Betul. Itu ya, itu komitmen UGM. Betul, itu komitmen UGM. Wah, keren. Ini salah satu yang harus di-highlight juga oleh teman-teman media, luar biasa. Oke, tadi Pak WR dan juga Pak Dirkeu sudah menyampaikan, tadi mungkin kalau saya sedikit mengutip apa yang disampaikan Pak Direktur Keuangan, ada total 20 miliar untuk kurang lebih 7.000 mahasiswa untuk keringanan UKT, begitu ya Pak Dir ya. Itu untuk program sarjana saja atau vokasi itu juga termasuk? Mungkin nanti akan saya tanyakan juga implementasinya di sekolah vokasi. Mungkin Pak Dir dulu terlebih. Ya, jadi yang prodi sarjana itu S1 dan terapan ya, D4 gitu. Terapan itu termasuk begitu. Dan di pandemi kemarin juga dibuka untuk yang pasca gitu ya. Nah itu spesifik di dalam kondisi pandemik ya. Jadi kalau biasanya yang reguler, yang normal itu memang yang S1 reguler dan terapan saja. Karena
kalau desain dari pemerintah itu memang untuk program master dan S3 ya, itu memang harus bisa mandiri keuangannya gitu. Oke. Jadi memang semua jenjang bisa mengajukan keringanan UKT, tapi mungkin untuk yang S3 begitu ya diharapkan sudah mandiri. Iya, S2 dan S3 memang diharapkan oleh pemerintah untuk mandiri gitu ya. Dia bisa dari penerimaan UKT-nya ya. Tapi kalau untuk yang S1 tadi yang disampaikan Pak WR, pemerintah ada skema kalau di PTNBH namanya BPTNBH. Jadi biaya operasional perguruan tinggi negeri gitu ya. Nah, itu yang menjadi salah satu sumber biaya untuk UGM ya, menutupi biaya operasionalnya, salah satu sumbernya. Okay. Terima kasih Pak Dirgau. Mungkin saya Pak. Ya, terima kasih. Ini terima kasih dulu kepada Pak WR setelah mengundang saya ya dari 20 fakultas. Rupanya yang anak ragilnya ya. Anak ragilnya diundang sini untuk menceritakan gimana situasi. Kalau anak ragilnya tidak bermasalah berarti ya kakak-kakaknya udah nggak ada Pak ya. Jadi begini Mas Adit, yang pertama sekolah vokasi tahun ini itu menerima 900 pengajuan penurunan UKT. Ya alhamdulillah berarti kita berprasangka baik pada mahasiswa memang masih dalam kondisi yang berat gitu. Mudah-mudahan setelah ini pandemi udah hilang, semua orang tua bekerja keras lagi sehingga menghasilkan dana lagi untuk membiayai anak-anaknya. Jadi 900 itu kemudian pengajuannya seperti biasa lewat Simaster dengan mengumpulkan bukti-bukti penghasilan orang tua, kondisi rumah, kondisi kendaraan, dan lain-lain ya, penghasilan dan sebagainya. Kemudian di-approve oleh masing-masing departemen. Ketua departemen approve berdasarkan data yang ditampilkan, kemudian kita dapatkan segitu. Nah, realitasnya kita ada 600 yang kita setuju Pak. Dari 900 mengajukan, 600 yang kita setujui. Alhamdulillah ini sudah selesai. Mudah-mudahan makin lama makin sedikit ya harapan kita. Tapi kalau secara keseluruhan sekolah vokasi ini karena sekolah ragilnya UGM ya, yang karena ragil sangat disayang ya Pak, langsung punya gedung besar lantai 8, kemudian heritage diberikan gedung di Kulon Progo, diberikan gedung DEB dan sebagainya ya. Ini luar biasa. Semangatnya dosennya juga luar biasa, 80% dosennya muda-muda Pak. Sehingga naik turunnya kondisi ekonomi itu juga sedikit berpengaruh tapi tidak terlalu banyak. Semangatnya masih besar sekali. Terbukti kira-kira sekarang ada 70 yang sekolah lanjut, sebagian besar ke luar negeri, dan yang sudah PhD holder 60-an. Dan terus akan berkembang sehingga cita-cita mengejar kakak-kakaknya itu mudah-mudahan tercapai ke depan ya. Nah, masalahnya sekarang adalah sekolah vokasi itu memang menjadi destinasi teman-teman atau masyarakat yang memang pengen segera bekerja dalam kondisi yang biasa gitu ya. Sehingga kita mempunyai statistik seperti ini. 33% itu penyandang KIP. Mahasiswa yang punya KIP, Kartu Indonesia Pintar, berarti mahasiswa yang nggak punya. Dapat surat dari kelurahannya ini, 33%. Bahkan di beberapa prodi ada sampai 50%. Kemudian statistik lagi ada 49% mahasiswa yang membayar UKT 3. UKT 3 itu 3 juta, 3,5 juta sampai 4 juta. Berarti kalau 3 juta, sebulan tuh mahasiswa hanya membayar 500.000. Ya, itu ada 49 juta. Satu sisi kami senang bisa membantu mahasiswa banyak. Sisi yang lain seperti yang disampaikan Pak Wir tadi, kita mengalami kendala nanti ke depan karena lab kita itu ada 30 lab yang melayani 6.000 mahasiswa, ya. Ada 30 dosen yang melayani mahasiswa 6.000 dan ada 22 tendik yang harus melayani juga dan gedung-gedung yang banyak itu ya, yang semuanya perlu didorong. Nah, yang bagi vokasi Pak Wir, yang perlu kita ketengahkan itu adalah rasa gotong royong solidaritas. Ternyata di vokasi juga ada Potmasepo, Persatuan Orang Tua Mahasiswa. Itu juga sangat bagus ya, dalam keinginan mereka untuk membantu sekolah vokasi.
Dan ketika kemarin ada sumbangan sukarela itu Pak, ternyata vokasi ranking 2 Pak, di seluruh fakultas besarnya sumbangan sukarela. Berarti solidaritas orang tua terhadap pendidikan di UGM itu ada sebetulnya. Saya punya keyakinan ada. Nah bagaimana partisipasi dari orang tua itu nanti kita dorong supaya lab-lab yang masih kosong dan alat-alatnya sedikit itu bisa diperbarui. Karena sekolah vokasi itu praktikumnya banyak ya, 60% praktikum. Praktikum, bahan habis pakai dan sebagainya banyak sekali. Sehingga itu menjadi satu kegiatan bersama. Ayo kita bersama-sama tetap saja kita bersyukur bahwa kita berketempatan mahasiswa yang kurang mampu dalam tanda petik, tapi ternyata solidaritas orang tua di sekolah vokasi juga tinggi, sehingga itu bisa kita dorong terus, bukti-bukti bahwa solidaritas itu ada akan kita terus gunakan. Ya. Saya kira seperti itu Mas Adit. Oke, apalagi persaingan di dunia vokasi sekarang ini juga makin ketat begitu ya Pak? Sangat ketat ya. Tapi alhamdulillah mahasiswa kita bisa bisa magang MBKM semuanya ya. Bahkan ada yang di luar negeri kemarin kalau nggak salah ya. Ada 24 orang yang keluar negeri. Oh, luar biasa. Dan 42 ISMAFU luar negeri juga ya. Yes. Jadi ya memang alhamdulillah tepuk tangan ya untuk luar biasa. Oke. Ya jadi udah selesai Pak. Jadi kalau ragilnya tidak ada masalah berarti barep-barepnya juga mungkin ya sama juga ya masalahnya. Baik. Terima kasih Pak Dekan Sekolah Vokasi. Tadi mungkin dari awal saya selalu membahas dana begitu. Dari segi itu semua, sebenarnya itu UGM banyak sekali beasiswa. Kalau saya catat hampir lebih dari mungkin ratusan miliar. Bahkan perusahaan lalu dari mungkin instansi atau perusahaan yang multi level nasional, internasional itu banyak sekali yang memberikan dukungan di Universitas Gadjah Mada. Pak Hempri, sebagai Sekretaris Direktorat Kemahasiswaan, di tahun 2023 rencana beasiswa yang akan mungkin dikeluarkan oleh UGM nanti akan seperti apa gambarannya? Oke, makasih Mas Adit ya. Sudah banyak saya kira disampaikan ya beberapa narasumber di atas. Jadi saya kira memang kalau di 2023 saya kira mungkin memang tadi bicara tentang konteks beasiswa, kita juga akan selalu berpikir soal bagaimana kemudian bantuan untuk tadi Kartu Indonesia Pintar, kemudian juga bagaimana mendorong keluarga tidak mampu dan sampai kemudian sebenarnya juga tidak sekedar soal beasiswa, tapi bagaimana kemudian insentif-insentif prestasi itu kita kembangkan. Artinya memang yang diurusi di Direktorat Kemahasiswaan, kita kan mengembangkan atau mengelola dari mahasiswa-mahasiswa yang kemudian dari sisi rentan baik dari sisi ekonomi maupun juga rentan-rentan dari sisi psikologis ya dan sebagainya, sampai memang kemudian ke urusan yang mahasiswa-mahasiswa yang berprestasi. Nah tadi sudah disampaikan oleh Mas Adit, di tahun 2022 kita itu mengelola ada 165 mitra ya beasiswa baik dari luar negeri maupun di pemerintah maupun juga perusahaan-perusahaan yang ada di dalam negeri dengan catatan total sekitar 304 miliar rupiah. Nah per Januari ini kita juga sudah mengelola atau sudah mengucurkan ya untuk satu semester ke depan sekitar 87 miliar ya. Ini artinya memang bagian dari tadi yang disampaikan oleh Pak WR, UGM untuk kemudian peduli ya, UGM untuk kemudian kita selalu berpikir terkait dengan inklusivitas ya, selalu berpikir soal bagaimana kemudian keberpihakan. Ini yang saya kira memang kita kembangkan, bahwa bagaimana kemudian kita menyediakan layanan terbaik ya bagi mahasiswa. Tadi tidak sekedar soal beasiswa misalnya, bagi misalnya ya mahasiswa-mahasiswa yang misalnya tidak mampu ya, kita juga ada bantuan laptop ya, kemarin juga dari mitra itu ya. Tahun kemarin ada mitra, kita pinjaman laptop ya setahunan kontraknya dengan mahasiswa sejumlah 91, itu dananya juga dari mitra. Kemudian juga ada bantuan sepeda ya sekitar 100 sepeda itu yang sepeda-sepeda itu yang bagi memang yang mereka tidak punya sepeda motor dan juga memang untuk keluarga-keluarga tidak mampu. Artinya itu bagian-bagian yang memang kemudian kita kelola, kita akomodasi untuk bagaimana kemudian tadi wujud bagian kita untuk bahwa yang tidak mampu bisa kemudian tetap kuliah di Universitas Gadjah Mada ini. Ini adalah bagian kita untuk tadi keberpihakan dan kepedulian kita terhadap mahasiswa yang ada di UGM. Betul sekali. Dan itu kembali lagi ke statement Pak WR tadi, jangan sampai ada mahasiswa yang berhenti kuliah hanya karena persoalan biaya itu. Ini memang komitmen UGM dari awal dan luar biasa sampai sekarang Mas UGM. Terima kasih sekali 4 narasumber. Kita masih akan bergabung lagi nanti mungkin di segmen kedua. Mungkin setelah ini Reva dulu kita temani mungkin sembari
teman-teman tamu undangan dan juga media yang hadir di sini bisa rehat sejenak ya, mungkin menikmati secangkir kopi, teh atau jahe dan mungkin menikmati makanan angkringan. Nanti kita berikan waktu kesempatan kepada teman-teman media yang mau bertanya kepada keempat narasumber, boleh sekali silakan langsung acungkan tangan, nanti akan saya tunjuk siapa yang akan bertanya. Untuk segmen berikutnya mungkin kami berikan kesempatan kepada teman-teman media sebelum saya nanti kembali mengajukan pertanyaan untuk keempat narasumber. Mungkin teman-teman media baik itu dari Bernas, ada Liputan 6, ada RRI, ada juga Adi TV, ada juga dari Kompas dan lain-lainnya. Silakan, ada pertanyaan nggak? Boleh Mas, ada mikrofon? Ya. Boleh perkenalkan dulu dari namanya siapa, lalu dari media apa? Lalu pertanyaan. Ingin meluruskan saja mungkin sih Pak, karena kan kalau kita lihat di pemberitaan di luar atau di media sosial kan sempat ramai gitu kan, viral tagar apa UGM diplesetkan menjadi Universitas Gagal Merakyat gitu. Nah ini kan bagaimana respon kampus terhadap reaksi seperti itu. Lalu kemudian yang kedua terkait penerapan
wacana penerapan uang pangkal, Pak. Ini kan juga menjadi kekhawatiran juga oleh para mahasiswa gitu. Nah ini pihak kampus seperti apa merespon itu, dan ketiga terkait transparansi gitu Pak, transparansi SSPI ya kalau nggak salah itu sumbangan itu. Nah ini kan dianggap oleh mahasiswa beberapa itu di Twitter itu viral itu tidak terbuka gitu kampus terkait pengelolaan itu. Nah ini seperti apa gitu tanggapannya, itu aja. Rektor silakan. Terima kasih Mas Febri tadi ya dari Republika. Nanti kalau ada yang lewat saya ya. Yang pertama bagaimana merespon beberapa isu yang berkembang di medsos dan mungkin juga di media mainstream yang lain. Ya, UGM perlu untuk menjelaskan. Jadi yang akan dilakukan UGM adalah untuk menjelaskan, memberikan dan mensosialisasikan, mempublikasikan informasi yang benar itu seperti apa, agar kemudian tidak terjadi salah persepsi, salah pengertian gitu mengenai pertanggungjawaban untuk penyelenggaraan perkuliahan, termasuk pertanggungjawaban untuk pengelolaan dana. Ini yang perlu kemudian untuk kami nanti akan siapkan untuk memberikan penjelasan yang lebih baik, yang lebih memadai agar dapat diterima oleh mereka semuanya. Yang kedua terkait dengan uang pangkal. Nah, pertama kalau kita melihat pada peraturan di Permen 25 tahun 2021 Permendikbud 2521 di pasal 10 itu memang memperbolehkan perguruan tinggi negeri itu menarik uang di luar UKT bagi mahasiswa yang diterima melalui jalur mandiri. Nah, jadi hanya khusus yang mahasiswa yang diterima melalui jalur mandiri itu boleh ditarik uang selain UKT. Nah, itu jadi dari sisi peraturannya seperti itu. Maka kalau kita lihat sekarang sih ya semua perguruan tinggi negeri sudah melakukan itu gitu ya. Nah, UGM seperti apa? Jadi kalau konsep seperti yang kita siapkan di UGM, sebagaimana tadi juga saya sampaikan bahwa sebenarnya selama ini penerimaan dari UKT itu belum mencukupi untuk menutup kebutuhan biaya operasional. Sehingga ada subsidi, yang subsidi itu mungkin sekitar sepertiganya ditanggung oleh pemerintah. Ya, melalui tadi yang Pak Dir Keuangan sebutkan BPPTNBH. Nah, yang lainnya dari mana? Yang lainnya kami yang mencarikan gitu kan. Kami bekerja sama dengan mitra, kami melakukan penjualan jasa riset dan seterusnya untuk bisa memperoleh dana tambahan untuk bisa menutup kekurangan atau untuk bisa memberikan subsidi agar pelaksanaan kegiatan proses belajar mengajar untuk program S1 reguler dan program S1 terapan ini bisa berjalan dengan baik gitu. Nah, yang kedua, kami selalu terbuka. Kami selalu terbuka untuk membuka kesempatan bagi mahasiswa yang berasal dari keluarga yang mampu. Mahasiswa yang berasal dari keluarga yang mampu. Kalau kita lihat gitu ya, banyak orang tua mahasiswa yang gajinya orang tuanya itu, gajinya orang tuanya itu bisa 5-6 kali bahkan lebih dari gaji tertinggi orang di UGM. Nah, jadi data profil, data statistik itu ya, itu banyak mahasiswa, orang tua mahasiswa gajinya itu di atas 200 juta rupiah per bulan. Nah, ini kan ya kita harapkan solidaritas mereka. Kita mengharapkan solidaritas mereka. Jadi kalau saya mungkin bukan uang pangkal lah, tidak ada uang pangkal, tetapi kita mengharapkan solidaritas mereka untuk bisa ikut berkontribusi dalam pengembangan pendidikan yang unggul di UGM ini. Nah, tapi tidak kemudian orang yang tidak mampu akan kita enggak. Jadi kita akan membuka kesempatan, peluang bagi para orang tua yang memang kemudian terbuka hatinya, terketuk dan ingin ikut membantu pengembangan pendidikan unggul di UGM, monggo kami persilakan. Tetapi kami juga harus mengacu kepada bagian pertama yang saya sebutkan tadi, peraturan pemerintah tadi. Nah, sehingga kesempatan itu tentunya kalau sesuai mengacu ke sana nanti akan kita buka kepada siapa ya? Kepada mahasiswa yang diterima melalui jalur mandiri dan yang mereka berkemampuan.
Ya, kalau diterima melalui jalur mandiri dan mereka berhak untuk mendapatkan subsidi, akan kita subsidi. Begitu. Nah, jadi itulah yang sedang kita siapkan, berbagai macam kebijakan agar tetap berkeadilan. Jadi semuanya berkeadilan terhadap seluruh para mahasiswa. Nah, kemarin kita sudah mulai dengan menerapkan SSPI, sumbangan sukarela pengembangan institusi. Nah, dari mahasiswa yang diterima melalui jalur mandiri pada tahun akademik kemarin, itu hanya 11,87% kalau tidak salah. Ya, angka tepatnya 11,87% yang bersedia memberikan sumbangan sukarela pengembangan institusi. Nah, dan dari situ itu sekitar 70% dari yang 11% tadi itu memberikan sumbangan institusi yang paling rendah. Apa yang akan kita gunakan itu sudah kami dikatakan, walaupun sekarang realisasi pengeluaran belum terjadi, yaitu untuk memberikan beasiswa kepada mahasiswa. Nah, jadi ada berapa persen akan kita alokasikan untuk memberikan beasiswa kepada mahasiswa. Nah, jadi kita sedang Demawa sedang menyiapkan kriterianya, nanti siapa yang kemudian bisa mendapatkan beasiswa dari dana itu. Nah, sedangkan yang lain akan kita gunakan untuk membantu pembiayaan kegiatan mahasiswa. Kadang-kadang kita kesulitan, mahasiswa harus mengikuti lomba, apalagi sampai ke luar negeri. Ya, ada dapat undangan mengikuti lomba di luar negeri. Mereka harus mempersiapkan kegiatan untuk menyiapkan lomba dan seterusnya. Nah, jadi itu semuanya nanti akan kita gunakan dana SSP ini untuk membantu berbagai macam kegiatan yang ada. Nah, sekarang memang itu belum. Ini kan baru masuk dan kemarin baru kita terima, sekarang belum direalisasikan. Tapi proses tahun ini insya Allah semuanya kemudian akan kita realisasikan. Silahkan nanti kalau masyarakat mahasiswa biasanya kita terbuka kok. Laporan keuangan UGM juga yang sudah diaudit oleh KAP yang cukup kredibel itu juga bisa diakses oleh seluruh masyarakat. Ada yang belum terjawab, Mas Febri? Sawan nggih. Terima kasih. Mas Febri. Tahun ini atau tahun 2022 atau mulai dari awal tahun 2023 yang keberatan dengan UKT di UGM ini, ada jumlahnya. Terus yang kedua, bagaimana jika ada mahasiswa yang keberatan dengan UKT dan yang sejenisnya, itu seperti apa penanganannya? Terima kasih Mas Jati. Tadi dari mana? Bernas, Pak. Oh, Bernas. Oke, Mas Jati, Bernas. Nanti mungkin saya nggak tahu Direktorat Keuangan atau mungkin beberapa fakultas punya data konkretnya atau tidak. Tetapi biasanya mahasiswa setelah melakukan pendaftaran kembali dan melengkapi semua persyaratannya, kemudian mereka akan by sistem kemudian akan ditempatkan mereka di UKT keberapa. Nah, ada memang kemudian mahasiswa tersebut yang mengajukan keberatan. Nah, kalau mereka mengajukan keberatan, bagaimana prosesnya? Tadi Pak Dekan Sekolah Vokasi sudah menyampaikan, akan kita lakukan cek dan konfirmasi. Bisa jadi bahkan kalau perlu nanti ada tim yang sudah kita bentuk untuk bisa dikirimkan mengecek dan seterusnya. Ini akan kami lakukan. Kalau memang kemudian dasar yang digunakan untuk mengajukan keberatan itu adalah betul gitu ya. Pak, saya penghasilannya kok saya masuk di UKT 5. Padahal seharusnya sesuai dengan penghasilan saya di UKT 4. Kita konfirmasi, kita cek. Kalau betul ya kita benarkan. Nah, jadi itu. Tapi setelah kemudian mereka jalan sih tidak ada yang kemudian mengajukan kembali terus setelah jalan keberatan, kayaknya nggak ada. Kalau yang sudah mulai jalan begitu itu tidak ada. Tapi mungkin nanti detail bisa Pak Dekan Vokasi bisa juga kemudian menjelaskan. Nah, setelah itu proses itu jalan gitu ya. Memang pernah juga sekali terjadi. Ya, di salah satu fakultas ada mahasiswa yang mengajukan, ternyata dia memanipulasi dokumennya, ya kan? Jadi dia dapat UKT yang rendah. Nah, kemudian setelah dicek dan seterusnya, waktu itu sudah jalan, ternyata ya dosen lihat, loh kok ini katanya UKT rendah kok, misalnya gadgetnya juga baik kan begitu. Sampai suatu saat ternyata di semester 2 mahasiswa yang bersangkutan minta izin karena orang tuanya akan pergi haji. Nah, jadi sisi penghasilan ini kalau nggak dapat hadiah nggak haji gitu loh. Nah, kemudian dilakukan konfirmasi ternyata mereka memanipulasi data. Nah,
Tapi yang secara sadar, sebenarnya kan kalau di dalam peraturannya, baik peraturan dari kementerian maupun dari UGM, kalau mereka mengalami perubahan permanen terhadap penghasilannya, mereka bisa melakukan. Kalau perubahannya itu naik, ya akan disesuaikan. Kalau perubahannya turun, demikian juga akan disesuaikan. Tetapi belum pernah ada satu kali pun yang penghasilan orang tuanya naik mengajukan perubahan UKT, belum pernah ada. Tapi kalau penghasilannya turun tadi, datanya sampai dengan kemarin 20 miliar itu yang melakukan perubahan UKT itu terjadi. Mungkin akan menambahkan. Ya. Baik, terima kasih. Tadi pada tahun berikutnya semester baru lagi, tahun baru lagi mereka mengajukan bagi yang penghasilannya kurang gitu ya, berkurang gitu. Kemudian kita approve lagi gitu. Tiap tahun seperti itu. Nah kemudian kami juga sebetulnya mengusulkan juga, ini kan sebetulnya nggak adil, ada teman-teman dari mahasiswa yang bilang nggak adil. Masa di tahun pertama seorang mahasiswa dapat UKT rendah berlaku sampai 5 tahun. UKT 1 500 atau 2 1,5 juta terus 5 tahun. Itu bagi mahasiswa yang membayar UKT tinggi, ya yang UKT 8 juga jealous itu sebetulnya. Oleh karena itu kesadaran yang ingin kami terapkan di sekolah vokasi ya mudah-mudahan nanti diterima juga bahwa mahasiswa yang membayar dengan UKT yang sangat rendah itu dia harus merasa disubsidi oleh mahasiswa yang membayar tinggi atau oleh universitas atau oleh mitra. Perasaan disubsidi itu penting untuk pengabdian mereka selanjutnya. Ini pendapatnya Pak Dekan Geografi juga ya. Kita investasi perasaan bagi mahasiswa yang membayar murah tadi atau rendah tadi, bahwa dia selama di UGM itu disubsidi oleh temannya atau oleh UGM atau oleh mitra, oleh siapapun, sehingga dia diharapkan suatu saat dia ingin mensubsidi siapapun di Indonesia ini. Ini yang perlu ditanamkan kepada mahasiswa. Kalau dia merasa mendapatkan beasiswa atau hak, itu saya kira keliru itu, filosofi pendekatan filosofisnya. Saya kira saya tambahan saja itu Pak. Oke. Mohon izin menambahkan tadi ada pertanyaan tentang statistik ya keringanan. Kalau keberatan itu tadi ya ada mekanismenya. Jadi ketika sudah ditetapkan oleh universitas mahasiswa yang bersangkutan dikenakan biaya UKT berapa itu ada mekanisme untuk menyatakan bahwa keberatan begitu ya. Itu sudah yang diunggah oleh mahasiswa sendiri begitu ya. Nah kadang-kala memang ada beberapa data-data yang tadi sampaikan Pak Wer yang tidak akurat begitu, kurang akurat, bahkan cenderung mungkin tidak logis gitu ya. Nah ini yang memang beberapa tidak banyak ya, tapi memang ada gitu. Nah saya mau share sedikit terkait dengan statistik keringanan UKT. Jadi kalau sebentar. Kalau keringanan UKT itu ada maaf. Dokumennya banyak ini Pak. Iya ini kalau keuangan harus lihat ini Pak. Betul harus detail. Biar nggak keliru ya. Jadi misalnya ini ya Gasal 2020 ya nanti kalau ini bisa saya share deh. Jenis permohonannya itu ada 3, penyesuaian atau penurunan kelompok UKT ya. Lalu ada juga keringanan dengan persentase, lalu kemudian keringanan semester 9, 10 atau 7, 8 untuk vokasi. Gitu ya. Jadi ada keringanan itu untuk yang 9 sampai 10 tadi yang biasanya sampaikan. hanya skripsi, tinggal skripsi aja biasanya. Nah, kalau tinggal skripsi ada juga, itu refund namanya. Refund. Okay. Jadi misalnya ada mahasiswa semester besok ini ya, September minggu depan ini kuliah gitu. Dia sudah bayar UKT, lalu ternyata skripsi, tinggal skripsi ujian lulus, itu bisa mengajukan refund. Ya bisa 50% lebih, tergantung nanti keputusan pimpinan. Nah itu nggak masuk dalam statistik ini. Kalau yang ingin saya sampaikan yang 3 tadi, misalnya Gasal 2020 yang disetujui 8.304,
yang ditolak itu 214 ya. Lalu Gasal 2020 yang disetujui ini 7.100, yang ditolak 266. 266. Itu jadi kalau 2020 itu ya sekitar 15.000 mahasiswa ya yang dapat keringanan UKT ya. Lalu 2021 yang disetujui 7.564, yang ditolak 78. Yang ditolak. Gasal genap 2021 yang disetujui 6.106, yang ditolak 150. Jadi sekitar 13.000 ya. 13.000 dapat keringanan UKT di tahun 2021. Nah, 2022 semester Gasal yang kemarin itu ada 3.764 yang disetujui, yang ditolak 80. Ya, jadi kita bisa lihat persentase yang ditolak itu rendah sekali ya. Ini menunjukkan memang tadi ya, menunjukkan bahwa UGM itu tidak ingin mahasiswanya gagal karena biaya pendidikan gitu ya. Jadi bahkan untuk kondisi apapun saya kira pimpinan itu punya discretionary ya. Misal dalam kondisi ekstrim atau force major itu sangat dimungkinkan untuk peluang itu begitu ya, kalau memang dibutuhkan. Jadi saya kira ini sangat penting untuk dipahami oleh masyarakat ya, bahwa UGM itu ya selalu ingin membantu masyarakat gitu ya. Tidak ya yang ada di sosial media yang tadi disampaikan tadi saya kira tidak tepat ya. Karena kita selalu ingin membantu. Betul. Dari presentasi saja kita sudah banyak yang diterima ya, bahkan mungkin tidak sebanyak yang diterima gitu. Jadi yang ditolak tadi ada yang sampai 80, 200, paling tertinggi tadi 200 kalau saya dengar ya. Jadi perbandingannya sangatlah jauh dan lebih banyak diterimanya. Karena memang sekali lagi komitmen UGM tidak boleh ada sama sekali mahasiswa yang mungkin DO atau mundur kuliahnya hanya karena persoalan biaya. Itu sekali lagi mungkin bisa menjadi catatan bagi teman-teman media semuanya. Dari tadi mungkin pertanyaan untuk ketiga narasumber, Pak Hempri selo dari tadi ini ya. Mungkin pertanyaan untuk Pak Hempri karena ini kan mendukung dari apa yang sudah ditanyakan kepada tiga narasumber. Pak Hempri, dari segi kemahasiswaan begitu ya, apa atau mungkin apa yang sudah direncanakan oleh Direktorat Kemahasiswaan terkait dengan program unggulan untuk mahasiswa di tahun 2023, Pak Hempri? Oke, makasih. Memang kita kembangkan untuk 2022. Jelas kita konteks prestasi jelas kita akan kita akan kembangkan ya, dari sisi soal misalnya kewirausahaan yang kemarin tahun 2002 sudah nomor 1 ya, kita pertahankan. Kemudian juga prestasi-prestasi yang lain, khususnya yang PKM kemarin itu kita lepas ya, kita target ya juara ya kalau bisa ya Mas ya, harus juara. Dan saya kira memang beberapa program fasilitasi layanan mahasiswa terus kita tingkatkan. Misalnya soal GOR yang baru ya, ini sedang merancang, hari ini kita juga rapat terkait dengan pelayanan sistem yang berbasis online ya, kita sudah mulai akan terapkan di tahun 2022 ini. Ini bagian juga untuk mempermudah akses ya, sekarang era digital ya, bagaimana kemudian digitalisasi soal pelayanan itu juga menjadi bagian dari core kita. Kemudian juga soal-soal yang lain saya kira tetap kita perhatikan ya, soal misalnya mental health dan sebagainya, tentunya nanti akan kita integrasikan dengan crisis center ya. Ini saya kira kita sudah punya yang namanya unit reaksi cepat ya, tapi ini karena ada crisis center yang ada di lebih luas ya, nanti akan kita integrasikan di situ. Dan juga beberapa hal-hal yang lain saya kira tetap akan kita teruskan yang baik-baik. Artinya memang harapan kita bahwa kita bisa merangkul ya kelompok-kelompok yang mahasiswa yang tadi saya sebutkan, mahasiswa yang rentan ya, kemudian juga bagaimana kemudian juga kita tetap mendorong prestasi kita itu menjadi lebih baik. Ini yang kira-kira harus seimbang ya antara dari hulu ke hilirnya. Ini yang saya kira menjadi core kita, sehingga ya harapannya tadi mengakar kuat menjulang tinggi ya, kira-kira seperti itu Mas. Betul. Mas Adit. Baik, terima kasih Pak Hempri. Tadi kalau saya lihat masih ada satu lagi dari media yang mau disinggung oleh Pak Hempri ya, terkait dengan mental gitu ya. Saya mau nanya terkait di kampus sebelah itu kan kemarin sempat ada kejadian sampai mahasiswa meninggal karena faktor kesulitan untuk membayar UKT. Mungkin antisipasi dari UGM untuk hal serupa tidak terjadi di UGM ini seperti apa gitu. Terima kasih. Oke, akhirnya ada pertanyaan untuk Pak. Silakan.
Oke. Nanti juga Pak WR akan menjawab. Oke, jadi memang itu bagian dari juga yang sebenarnya juga ingin dikembangkan oleh Crisis Center ya. Sebenarnya Crisis Center ranahnya di Direktorat Pendidikan Pengajaran yang Bu Wening ya. Tapi saya kira itu menjadi bagian penting. Artinya Crisis Center ini menjadi payung untuk berbagai bentuk kekerasan atau tadi akomodasi, misalnya soal kekerasan psikologis, kekerasan seksual, kekerasan kerentanan yang yang terkait dengan stres dan sebagainya. Itu kan mental ya, kekerasan mental yang saya kira akan diakomodasi oleh nanti Crisis Center. Dan sebenarnya secara existing kita sudah punya. Beberapa fakultas sudah punya terkait dengan pelayanan mental psikologis ini. Ditmawa juga tadi saya sebutkan kita sudah punya unit reaksi cepat, kita punya 5 psikolog dari Fakultas Psikologi, dan ini juga kita rutin untuk melakukan treatment ketika ada mahasiswa yang mengalami kesulitan, ya stres dan sebagainya karena berbagai persoalan ya, karena mungkin laptopnya rusak, karena kemudian misalnya tadi stres kemarin barusan aja ya beberapa hal misalnya ketika stres menghadapi pembimbing dan sebagainya itu kita tangani sementara di unit reaksi cepat yang ada di Ditmawa itu Mbak. Artinya kita sudah punya concern kids itu. Tapi memang kadang-kadang mahasiswa kan merahasiakan itu. Kan kadang-kadang malu ya. Mau cerita ya gitu malu cerita. Ya, sehingga kita juga sebenarnya Ditmawa juga sudah punya kita dengan konselor grup ya. Kita mengembangkan, mengoptimalisasikan fungsi-fungsi teman sebaya sebagai kontrol dini ketika ada kasus-kasus itu kita sudah lakukan, dan ini tetap kita teruskan, tapi nanti tentunya tetap kita integrasikan dengan crisis center yang ada di UGM. Artinya memang ya deteksi dini sudah kita lakukan. Tapi kadang-kadang juga mungkin kalau muncul peristiwa itu kan kadang-kadang juga spontan, tapi kita akan terus untuk mengawal itu dengan konselor, dengan kemudian melakukan TOT secara rutin dan pendampingan dengan psikolog. Jadi kita sudah di Januari ini sudah ada 3 atau 4 ya, 4 ya Bu Buti ya, 4 ya yang sudah menggunakan layanan konseling yang dilakukan oleh Direktorat Kemahasiswaan. Belum di fakultas, saya kira fakultas departemen itu juga mungkin punya sendiri. Begitu Mbak. Oke, terima kasih. Dan itu semua ya istilahnya apa? Fasilitas mahasiswa ya yang ditawarkan sangat bisa dimaksimalkan oleh teman-teman UGM. Jadi kalau bisa terbukalah dengan UGM begitu ya. Karena semua di UGM itu saya rasa ada. Begitu ya, apalagi kalau yang sudah dikawal oleh Pak Hempri. Prof. Supriyadi. Mas Hempri, pertanyaan, apakah dari para mahasiswa yang jadikan pertanyaan dari yang mengalami ada ya mungkin ada pressure, ada tekanan dan sebagainya, apakah ada yang karena UKT? Ya, tidak ada Pak. Oh, tidak ada. Rata-rata karena dosen pembimbing ya. Budina salah satunya, Budina. Enggak. Jadi mudah-mudahan itu tidak terjadi di UGM. Saya sendiri tidak tahu apakah memang betul karena masalah itu ya, karena banyak faktor, kadang kita semua juga tidak selalu siap untuk terbuka. Tapi bagaimana tadi yang Mas Adi juga sampaikan, kami sangat terbuka. Ya, bahkan biasanya di menjelang hari-hari terakhir pembayar UKT itu juga sering kita identifikasi kalau ada yang bermasalah, mungkin kita kontak dan seterusnya gitu. Sebenarnya bagi mahasiswa sudah tahu prosedurnya. Kalau sampai saat terakhir pembayaran UKT dia belum bisa membayar, silakan aja mengajukan. Nah, untuk datang di fakultas, kalau di fakultas merasa nggak tertolong bahkan bisa juga untuk datang ke kantor saya untuk menyampaikan keluhannya atau apa dan seterusnya. Dan itulah yang tadi saya sampaikan. Kita akan segera mengambil satu jalan, satu cara agar bisa menyelesaikan masalah itu. Ya. Bahkan ada yang simpel loh, ya alasannya pernah datang, Pak ini saya pas hari itu saya belum bisa bayar UKT. Oh ya, kenapa masalahnya gitu? Apa belum ada deposito, saya baru jatuh tempo 15 hari lagi begitu. Jadi ada yang begitu ya. Bagaimana kemudian kita coba kita carikan solusi yang terbaik. Jadi apapun monggo silakan, kami sangat terbuka. Oke, betul. Dan kalau misalnya permasalahan UKT tadi mungkin Pak Direktur Keuangan juga menyampaikan kita ada sistem cicilan untuk pembayaran UKT begitu ya Pak ya. Boleh silakan. Ya, izin menambahkan. Jadi memang kami sangat berharap tidak ada kejadian, nggak ada dan ke depan nggak ada, karena memang UGM berusaha keras untuk mencegah itu. Jadi mekanismenya sudah ada, misalnya ketika dia masuk mahasiswa itu kita lihat dokumen-dokumennya, gitu ya. Kalau dokumen-dokumennya yang diunggah itu membuat dia masuk di level UKT terendah, itu diberikan, gitu. Dan bahkan pemerintah juga kan menyediakan beasiswa KIP gitu ya. Beasiswa KIP itu dia dapat UKT-nya free ya, lalu dia dapat tuition juga, uang saku gitu bulanan. Jadi
mekanisme itu bisa. Kemudian kalau misalnya dia keberatan, dia bisa mengajukan keberatan. Jadi bisa juga ya. Kemudian yang lain lagi kalau sudah berjalan lalu ada penurunan pendapatan yang drastis, bisa juga mengajukan tadi keringanan. Dan tadi dari statistik yang ada tadi kan dari misalnya tahun 2021 saja sekitar 13.000 ya, yang ditolak kan nggak sampai 500 gitu. Jadi kita sangat concern dengan itu dan ya kita carikan solusinya begitu ya. Kalau yang jelas kalau ini memang sangat diperlukan ya kita akan berusaha sebaik mungkin. Demikian. Baik, terima kasih Pak Dirkeu. Mungkin Pak Dekan Sekolah Vokasi ingin membagikan juga terkait dengan apakah ada juga ditemukan mahasiswa mungkin yang tiba-tiba stres begitu ya, hanya karena persoalan UKT. Mungkin nggak ada juga ya di sekolah vokasi? Ya sampai sekarang ini belum ada. Semoga tidak ada. Semoga tidak ada. Jadi kita juga bekerja sama dengan BEM-nya ya untuk menilai atau ikut melihat sejauh mana kondisi mahasiswa yang bersangkutan, dan BEM-nya juga proaktif dengan kita. Katakanlah gini, wah ini benar-benar Pak, anak ini benar-benar tidak punya misalnya. Itu yang seperti itu perlu juga. Jadi kerjasama ya, maksudnya mahasiswa juga dengan dekanat begitu juga harusnya dapat informasi betul, itu dengan departemen, dengan dekanat, sehingga informasinya itu adalah benar-benar benar gitu ya. Aktual. Yes. Saya kira itu tambahan saya. Terima kasih Pak Dekan. Mungkin kita sudah masuk di segmen terakhir, mungkin closing statement saja dari Pak WR SDMK. Dengan apa yang sudah diterapkan oleh UGM selama ini, kita sudah banyak program unggulan tadi seperti yang sudah disampaikan oleh Pak Hempri. Harapannya ke depannya mungkin, apakah ada rencana program universitas untuk Tridharma Perguruan Tinggi? Mungkin tahun 2023 dulu atau mungkin bahkan 5 tahun ke depan. Kira-kira terobosan apa yang akan dilakukan oleh Universitas Gadjah Mada? Disertasi dosen penguji nih berarti. Pertanyaan pertama susah, pertanyaan terakhirnya iya kan closing Pak. Juga susah begitu. Jadi ya konsep kepedulian UGM terhadap warganya ya, agar bisa mengikuti proses pendidikan dengan baik dan lancar ini akan terus selalu kita pertahankan dan kita terapkan. Jadi kalau selama ini kami sudah membantu pemerintah untuk memberikan subsidi, ke depan pun tentunya semangat untuk bisa selalu membantu dengan memberikan subsidi ini akan terus kami lakukan begitu ya. Nah, selain itu gitu kan, tadi saya sampaikan bahwa kita peduli sebagai universitas kerakyatan ini adalah mengedepankan kepentingan masyarakat secara luas atau yang sering kita sebut dengan rakyat, tapi tentunya rakyat itu tidak semuanya miskin gitu. Jadi stigma bahwa kalau kita nyebut rakyat ini pasti orang miskin itu tidak benar. Nah, jadi banyak dari warga UGM, kalau kita lebih spesifik banyak dari mahasiswa UGM itu yang juga berasal dari background ekonomi keluarga yang mampu, bahkan berlebih. Oleh karena itu kami akan selalu membuka kesempatan begitu bagi mereka yang ingin dan terketuk hatinya untuk bisa bersolidaritas di dalam membantu mengembangkan pendidikan yang unggul di UGM ini, please welcome gitu ya. Kami sangat tentunya sangat terbuka. Kenapa? Karena persaingan ke depan itu semakin berat. Sebagai institusi pendidikan, kalau ke UGM tidak terus melakukan, bahkan bisa jadi tidak hanya evolusi tapi merevolusi di dalam proses perkembangannya untuk mengejar perubahan peradaban yang sudah begitu luar biasa cepatnya ini, mungkin kita akan menjadi ketinggalan. Mungkin UGM menjadi tidak relevan lagi di dalam rangka untuk berkontribusi kepada pembangunan pemerintah di Indonesia ini. Nah, itulah yang harus selalu kita lakukan. Nah, kami akan terus selalu melakukan berbagai macam proses perbaikan, melakukan berbagai macam peningkatan kualitas untuk lebih responsif terhadap perubahan lingkungan, terlebih responsif terhadap perubahan zaman begitu ya. Nah, dengan begitu maka kita bisa memberikan satu kualitas pendidikan dan pengajaran yang terbaik bagi para mahasiswa.
Nah kalau itu dapat kita lakukan, tentunya hasilnya pun nanti tentunya adalah para lulusan, para alumni yang akan dengan piawai untuk kemudian memberikan sumbangannya kepada para masyarakat. Para alumni yang kemudian mempunyai kepiawaian untuk bisa memperoleh pekerjaan, untuk menyejahterakan diri dan keluarganya di dalam kehidupan masyarakat yang terus berubah ini. Saya kira demikian, Mas Adit. Terima kasih, Pak WR. Pak Dekan Sekolah Vokasi dulu, mungkin ada, kok kaget loh Pak Dekan. Yang perlu kita sampaikan, yang pertama adalah kepedulian sesama. Jadi seluruh warga UGM, baik alumni maupun orang tua maupun mahasiswa, dosen itu peduli terhadap perkembangan UGM ini dengan berbagai macam kontribusinya, ya. Kemudian yang kedua adalah partisipasi dari masyarakat, dari orang tua, dari mahasiswa, dan juga dari mitra untuk pengembangan UGM yang lebih jauh lagi, karena kita adalah universitas nasional yang luas, ya, yang jangkauan tanggung jawabnya itu seluruh Indonesia bahkan dunia, ya. Dan yang ketiga, ya, saya kira UGM sudah ada pada track yang baik dengan mengangkat tema-tema pendidikan, penelitian, dan tak lupa pengabdian masyarakat yang terus-menerus, dan reformasi-reformasi yang dilakukan di dalam metode pengabdian masyarakat itu akan menjadi senjata ke depan untuk lebih lagi memfungsikan UGM itu untuk memberdayakan masyarakat. Dan salah satu tentara UGM yang paling handal adalah mahasiswa untuk bersama-sama dosen memberdayakan masyarakat Indonesia. Jadi kita adalah satu. Terima kasih, Mas Adit. Terima kasih. Habis. Atau Pak Dir kita nggak kasih kesempatan closing mungkin. Mungkin nanti Pak Hembri dulu deh. Mungkin Mas Anwar, Mike. Oke. Saya kira memang tadi udah intinya kami dari UGM tentunya akan memberikan pelayanan yang terbaik ya untuk mahasiswa, ya, inklusivitas tadi, saling kemudian sinergi dengan stakeholder termasuk mahasiswa, termasuk dosen, sivitas akademika, dan berbagai hal itu saya kira menjadi kunci penting UGM. Dan saya kira tadi kunci ya kita tetap spirit universitas kerakyatan. Saya kira ini yang saya kira spirit ini kan harus dimaknai dalam konteks yang lebih luas. Artinya bagaimana kemudian kontribusi UGM terhadap berbagai stakeholder, terhadap masyarakat secara luas yang sebenarnya menjadi spirit dari universitas kerakyatan. Bagaimana riset-riset yang kemudian punya dampak luas bagi masyarakat, bagaimana kemudian pendidikan yang kemudian juga bisa menjangkau semua lapisan masyarakat, bagaimana kemudian aspek pengabdian yang kemudian benar-benar kemudian bisa memberdayakan berbagai komunitas. Ini yang saya kira spirit ini yang saya kira harus kita bangun. Artinya universitas kerakyatan tidak hanya sekedar dimaknai dalam konteks yang tadi sempit, tapi dalam konteks yang lebih luas. Artinya bagaimana kemudian how UGM to contribute to stakeholder. Saya kira itu yang saya kira menjadi lebih penting ya untuk kemudian kita bahwa UGM tetap membumi, tetap mengakar kuat dan menjulang tinggi gitu, Mas. Siap. Wah. Terima kasih Mas Adit. Saya tadi ingin menambahkan saja, tadi semua sudah bagus sekali. Sedikit ingin menambahkan bahwa UGM menurut saya tetap universitas yang mendukung untuk pendidikan yang unggul dan tetap merakyat begitu ya. Banyak aturan-aturan yang dibuat dalam penetapan UKT, lalu dalam proses keringanan, data-data yang ada itu, bantuan-bantuan yang ada itu menunjukkan bahwa itu fakta, bahwa UGM itu tetap mendukung pendidikan yang unggul dan merakyat ya. Dan tadi kita membuka juga solidaritas dari rakyat yang lain ya, yang juga mampu secara ekonomi untuk membantu juga. Jadi ini kita gotong royong untuk meningkatkan kualitas pendidikan unggul di UGM. Demikian, makasih. Baik, terima kasih. Luar biasa sekali keempat narasumber sudah menyampaikan pandangannya ya. Ada Wakil Rektor Bidang Sumber Daya Manusia dan Keuangan, ada Dekan Sekolah Vokasi, ada Direktur Keuangan dan juga Sekretaris Direktorat Kemahasiswaan. Terima kasih sekali sudah mengisi Pojok Blok Sumur edisi ke-6 ini, dan juga terima kasih untuk teman-teman media yang sudah hadir, luar biasa. Terima kasih. Kita harapkan partisipasinya juga di Pojok Blok Sumur edisi bulan depan. Dan untuk menutup acara Pojok Blok Sumur edisi ke-6 ini, mohon berkenan pada narasumber untuk sejenak berdiri, kita lakukan sesi foto bersama. Kami undang Bu Dina untuk bisa ikut bersama-sama berfoto di depan, dan jangan lupa nanti kami undang juga teman-teman media dan juga teman-teman undangan yang sudah hadir. Kami ajak untuk melakukan sesi foto bersama juga ya.
Oke, teman-teman media juga boleh, silakan. Mungkin narasumber dulu, Mas Fristo sama Bu Dina. Ya. Oke, selanjutnya dengan teman-teman media, boleh teman-teman media, teman-teman Direktorat Keuangan, ada Mas Irfan, Mbak Hesti, Mbak Golda di chat suruh ke sini nggak apa-apa Mbak. Nah ini favoritnya Pak Ali nih mesti ini, ya, Mbak Golda itu. Oh iya ada Bu Uti juga, silahkan Bu Uti. Baik, terima kasih teman-teman semuanya, luar biasa. Dan untuk menutup acara Pojok Bulak Sumur edisi ke-6 ini, silakan Reva untuk bisa mempersembahkan sebuah lagu untuk acara kita di kesempatan siang hari ini. Sampai